liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Di ayat 28, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah atau umroh ya. Hari raya haji itu ya, dan hari raya tasyrik itu adalah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi itu ya, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, sebenarnya inti dari haji itu ya antara 4 hari, 6 hari itu ya. Inti dari haji. Kalaupun misalnya perjalanan haji sekarang dari jamaah Indonesia itu 40 hari, itu ya sebenarnya untuk menunggu kelompok terbangnya itu, karena dalam waktu bersamaan keluar masuk jutaan orang, sehingga sebenarnya hajinya sendiri hanya beberapa hari itu. Yang disebut di sini sebagai fi ayyami ma'lumat, dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Jadi biar agar kamu itu menyaksikan berbagai manfaat dari ritual ini, dan juga memberi atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka, baik berupa hewan ternak, mimbahim diberikan kepada mereka dalam bentuk apa? Ternak, dalam bentuk hewan ternak. Bahimatil an'am. Fakulu maka makanlah minha sebagian darinya, wa at'imu, dan berikanlah makan kepada al-ba'is al-faqir. Al-ba'isa itu orang yang dalam kesengsaraan, baik dalam peperangan. Kalau sekarang ya harusnya seperti banjir yang ada di Sumatera ini sudah termasuk ba'isa ya. Karena banyak, bahkan konon kemarin ada yang toko dijarah, tokonya dijarah karena ya nggak tahu, kadang kan di dalam bencana juga banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ya. Banyak orang yang ya seperti itu, makanya kemudian Allah memerintahkan untuk memberi makan. Wa it'imu ala ma razaqahum. Apa yang kami rezekikan, jadi yang kamu harus memberi itu sebenarnya bukan milikmu sendiri, wong itu rezeki dari kami kan gitu. Jadi kalimat berikan makanlah fakulu minha, berarti kan makannya sebagian darinya, bagian dari rezeki yang Allah berikan. Jadi kalau kita lihat ini sudah jelas bahwa selain rezeki yang diberikan Allah itu kita nikmati sendiri, tapi jangan lupa sendiri dalam rumah tangga itu sebenarnya bukan tidak benar-benar sendiri kan. Artinya kalau ada makanan enak, kalau ada sesuatu yang menyenangkan, itu harusnya kita yang melaksanakan ayat ini tadi. Kamu bersyukurlah atas apa yang kami berikan dan atas apa yang dan nikmatilah rezeki itu sesuai dengan standarmu. Lalu setelah itu berbagilah, kata Allah. Jadi fakulu minha pertama, ya fakulu minha, makanlah seadanya. Kemudian wa'ataimu, dan berilah makan kepada siapa? Di sini disebutkan al-ba'isa wal faqir. Nah, kalau di kalimatnya adalah ba'isa wal faqir, gitu, maka berarti kita itu tidak boleh kalau hanya makan lalu
dimakan sendiri. Nggak boleh itu. Masih ingat ya analogi perbedaan antara kerbau dan manusia. Oh. Kerbau itu kalau dikasih makan, lalu dia belum kenyang, maka ada temennya minta nggak dikasih. Sundang pakai tanduknya itu. Tetapi begitu dia sudah kenyang, maka biasanya ditinggal pergi. Dan kalau ada temennya atau tetangganya mau makan itu, dibiarin asalkan dia sudah kenyang. Nah kalau manusia enggak itu loh. Kenapa Allah menyatakan bahwa manusia lebih sesat jalan pemikirannya daripada binatang? Karena kalau begitu dia sudah kenyang, ada temannya atau tetangganya minta, nggak dikasih. Katanya untuk besok dan sebagainya. Nah ini kan yang membuat manusia kemudian secara bertahap itu lalu jadi perusak alam itu ya. Karena ragus. Maka untuk membedakan itu di situ disebutkan bahwa makanlah dan berbagilah. Sama dengan seperti fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka adapun orang-orang yang terhadap nikmat Allah itu selain bersyukur adalah diperintahkan untuk hadis. Hadis itu ceritakanlah, tapi lebih tepatnya adalah berbagilah. Ayat ini hampir semirip dengan satu ayat dalam surat Al-Insan ayat 8. Coba dibaca. Kalau tadi sasaran makanan kita adalah pada murid-muridnya. Sekarang ada yang agak dewasa adalah memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Coba dibuka di surat Al-Insan ayat 8. Al-Insan ayat 8. Siapa yang sudah ketemu? Al-Insan ayat 8. Oke, izin Gus Lori. Iya, Al-Insan itu sama dengan surat Ad-Dahar. Ya, Al-Insan atau Ad-Dahar ayat 8. Surat 78. Sorry, surat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sadaqallahul adzim. Nah, inilah. Makanya kalau kita biasanya ngasih makan itu yang apa? Yang sudah bekas, yang lebih atau yang nggak kita sukai. Tapi di sini tidak. Memberi makan itu yang kamu sukai. Yang kamu sukai. Kepada siapa? Itu orang yang terdekat, orang-orang miskin, orang-orang fakir, atau orang yang asiro. Asiro itu adalah orang di dalam tahanan. Ya, orang dalam tahanan. Artinya orang yang sedang tidak bebas. Bisa juga budak ya. Nah budak juga memang kan yang benar-benar tidak punya kebebasan sedikit pun namanya budak ya. Nah ternyata kita diperintahkan Allah untuk ngasih makan mereka. Gitu loh, telur. Jadi ternyata bahkan untuk basic need itu banyak manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi dirinya sendiri. Masuk dalam hal makan ini. Dalam ayat-ayat ini kemarin kita sudah tentang libasun, bagaimana bertutup aurat, aturannya. Nah hari ini kita diingatkan Allah untuk tentang rezeki yang dalam bentuk makanan. Nyata kita harus berbagi itu loh. Dan bagi perbagiannya udah jelas tadi itu. Jadi kan apa itu al-ba'isa wal fakir, al-ba'isa wal fakir. Orang yang menderita, yang sengsara dan orang fakir. Cuman tadi kita ajak untuk kelencer ke surat 6 ayat 8 tadi. Al-Insan atau Al-Dahar yang menyatakan bahwa makanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian, tapi ingatlah gitu kan, berbagilah kepada siapa? Yatim. Kepada siapa? Asir.
Pada siapa? Fakir. Itu imunata'awan miskin wa yatim wa asira. Pada orang miskin, pada. Nah, jadi ayo saya berbagi dulu. Ya. Sering makanan itu kalau jangan sampai basi ya. Kadang di rumah ada makanan yang lebih, tapi kita males karena males menyampaikan kepada orang yang mungkin butuh. Akhirnya sampai besoknya nggak kemakan. Nah, begitu nggak kemakan kan basi ya. Dosa kita tuh. Ada orang yang di saat yang bersamaan, saat sampean berlebihan makanan sampai sisa banyak itu, di saat yang bersamaan ada orang-orang yang starving, orang-orang yang benar-benar kelaparan. Nggak usah jauh-jauh sampai yang di luar negeri, di sekitar kita loh masih banyak. Hal-hal yang sifatnya kadang tampak remeh. Iya, kami di keluarga sejak dulu Pak Guru sampai sekarang ibu saya itu buka itu kalau habis maghrib gitu sudah makanan-makanan yang di rumah yang bahkan yang disukai itu sudah diberikan kepada mbah-mbah, penghuni pantai warga itu, lalu anak santri, dibagi. Benar-benar, bahkan kadang sebelum makan kita sebelum makan, sebelum menyentuhnya itu sudah dipisahkan. Nah, bahkan apalagi di masyarakat yang malu kan kalau diketahui belum makan tetangga kita itu. Ya kan? Tapi bisa jadi ada. Kalaupun tidak sampai tidak bisa makan, tapi bantuan kita dalam bentuk makanan itu tetap akan sangat bermanfaat dalam bagi mereka. Nah, dari kalimat ini juga menyatakan bahwa wa'atimu fakulu makanlah minha darinya. Berarti jangan keseluruhan. Misalnya ya dulu ya. Gini loh. Ini tak ajak berpikir pelan sambil agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Saya tak merem-merem dikit ya. Mudah-mudahan nggak ngelantur ini. Saya tambah sambil agak merem-merem dikit. Jadi nikmat Allah di dunia ini boleh dinikmati. Makanan silahkan. Itu ada sumber daya alam silahkan. Silahkan. Tapi itu hanya berdasar apa? Kamu butuhnya berapa sih? Nah, misalnya makan. Makan itu kita butuh berapa piring? Butuh berapa piring? Paling satu piring. Nanti udah enak itu tambahin nggak mau dah. Loh, kalau memang kebutuhannya cuma satu piring dan nutrisi itu bisa mulai dari jagung, mulai dari nasi, macam-macam ya. Jangan nyari yang lain-lain. Itu yang kemudian lama sembuhnya negeri ini. Dimulai dari kita. Kemudian misalnya bukan tentang makanan, tapi sumber daya alam. Misalnya tentang kayu. Melarang kita nebang kayu. Tapi kalau nebangnya serampangan dan berlebihan, dan hanya untuk kepentingan 1-2 orang, itu yang dilarang Allah. Gitu. Bukan bangunannya. Kayu kalau manusia membutuhkan untuk rumahnya, nggak nghabiskan sekian belas batang pohon, apalagi kalau pohonnya gede. Ingat dulu gitu, kecil itu ada geraji dari atas, ada yang di atas, dan di bawah itu geraji panjang. Coba tuh, manusia ketika masih pakai alat sesederhana itu, gerajinya lama nggak? Lama. Gerajinya lama kan? Ketika manusia hanya beralatkan kapak atau bendo hanya untuk motong satu pohon, bisa sehari penuh. Duh, keterlambatan atau lebih lambatnya manusia punya peralatan untuk nyentuh alam itu sebenarnya baik loh. Kenapa? Akhirnya memang kerusakan tidak berjalan cepat, gergajinya lama. Nah, tapi kalau sekarang misalnya ada gergaji yang pakai kayak traktor tapi untuk sistem untuk gergaji, cuma pohon apa dimensinya 2-3 orang melentangkan tangan aja kata belum. Tapi buat gergaji
gergaji mesin tadi ngek maksimal 1 jam, setengah jam, potong sudah. Kerusakan alam akhirnya benar. Lah manusia kalau semua sekedarannya untuk membuat rumah, bentuk apa, tidak butuh banyak kayu, tidak butuh, tidak akan merusak hutan. Karena kalau kayu ini ditebang sekarang, jangan kayak bambu. Kemarin sudah saya terangkan juga. Sumber daya alam boleh, kayu boleh, semen boleh. Tapi bukan untuk memperbanyak kerakusan yang akhirnya banjir kayak di Sibolga itu kan bukan karena orang di sekitar hutan yang membabat hutan, bukan. Mereka lah butuhnya apa? Dipan segala macam misalnya dari bambu. Bambu yang tadi sudah diambil untuk rumah atau untuk kepentingan itu, sekian bulan kemudian atau sekian tahun kemudian balik ke tempat itu sudah tinggi lagi, sudah bisa diambil lagi. Nah, itu namanya sumber daya alam yang renewable. Tapi ya tergantung kitanya, sikapnya itu. Bagaimana agar memberikanlah, berbagilah. Kayak misalnya hutan itu. Ketika kita merawat hutan, tidak gampang menebang dan sebagainya, kita itu sebenarnya juga sedang berbagi. Berbagi dengan siapa? Dengan anak cucu. Nantilah. Masa hanya karena alasan bahwa inilah satu-satunya usaha biar saya dapat duit, lalu lupa bahwa itu harus dibagi dengan anak cucu. Jadi bumi kita ini bukan milik generasi ini, tapi justru milik generasi yang akan datang. Loh, kok kita kemudian merusaknya dengan pola hidup yang serakah. Ini yang harus kita hindari ya. Tsummal yaqdu tafaqahum wal yufun nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian kata Allah, maka mereka silakan kemudian menghilangkan kotoran. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran? Ini tidak hanya sekedar kotoran lahir ya, tapi kotoran batin juga. Pertama, menghilangkan kotoran itu adalah memotong rambut, kuku, dan lain sebagainya. Supaya pada saat melaksanakan ibadah tawaf dan sebagainya, sa'i dan sebagainya, itu tidak terhalang. Makanya kita pada saat kalau di sana waktunya tahallul ya, untuk memotong rambut yang terlalu panjang atau merapikan jenggot dan lain sebagainya. Dan itu sunnah. Wal tawaf dan melakukan tawaf keliling dan menyelesaikan nazar-nazar. Jadi kalau misalnya nazar dulu, kalau misalnya begini saya akan syukuran begini, itu tolong dan segera dilaksanakan ya. Atau yang belum ke Bali mengunjungi saya, janji mau mengunjungi, belum. Bukan enggak ya, maksudnya saya nawari aja kalau mau liburan ini, pas liburan. Sekalian jaga markas, soalnya tanggal insya Allah 20 ya, sekitar 20-an, mulai 17 itu pesantren Bali kosong karena anak-anak diliburkan karena seluruh ustadz-ustadzah, seluruh TPU mau gathering di SPMA Serang. Nah ini SPMA Serang sudah mulai siap-siap untuk menyiapkan asrama, paving halaman, dan sebagainya. Nah, karena kosong, ini harusnya jamaah kajian tafsir ini bikin piket untuk jaga pondok. Nah, kan? Masih ada 2 antiwerda lansia di sana yang harus jawab. Ayo siapa? Ya, janji kita nuzurahum, menunaikan janji-janji. Nah, itu kan rumah kita toh. Ayo. Dipimpin Budia dari Australia ngambil jatah 4 hari jaga pondok. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbihim. Jadi demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, yang disebut hormat, yakni terhormat itu pada ayat ini adalah bulan haram. Misalnya bulan-bulan haram itu adalah bulan Muharram,
bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Itu yang disebut dengan hurumat, bulan-bulan yang dihormati di sisi Allah untuk kita memperbanyak ibadah. Bukan berarti kemudian bulan-bulan lain itu tidak penting ya. Karena kalau disebut semuanya penting nanti wah capek no. Nah, manusia itu gitu. Jadi bukan karena apa, tapi Allah memang secara luar biasa maha kuasa itu memberikan rusuh-rusuh kepada kita. Antara lain nah, orang-orang yang menghormat, orang-orang yang mengagungkan bulan-bulan yang telah ditentukan Allah dihormati itu, maka bagi mereka ada sesuatu khairun yang lebih baik atau ada balasan yang lebih baik di sisi Allah. Bahwa khairul lahu 'inda rabbi wa hilat lakumul an'amu wa illa ma yutla 'alaikum. Dan juga di antara nikmat itu selain sampean dan saya juga disuruh berbagi, itu adalah juga diperintahkan untuk meninggalkan, jangan makan sesuatu yang sudah ditentukan terlarangnya. Nah, manusia itu kan kadang sering disetir oleh nafsu curiosity-nya itu, ketertarikan atau kepenasaran, yaitu yang membuat kadang hal-hal yang sifatnya syariat diabaikan. Nah, sama dengan ini, kamu boleh makan sapi, makan apa, tapi ada yang tidak boleh, misalnya bangkai hewan darat, kemudian yang berkuku, yang berini dan sebagainya, yang bergigi tajam, itu dihindari. Nah, yang selanjutnya adalah tanah haram atau makom Ibrahim, itu adalah tempat dulu Nabi Ibrahim, bukan kok makamnya, tetapi tempat beliau dulu memijak Ka'bah dan juga memulai ibadah yang benar, sholat di sekitar sana. Maka di sana ada musola Ibrahim dan juga makam Ibrahim. Maka hindarilah apa yang sudah dilarang oleh Allah, baik minal authani, dari berhala-berhala itu termasuk ar-rijsa. Karena Bapak Fajitanibud rijsa. Hindarilah, jauhilah sesuatu yang najis. Tidak hanya najis dari sisi jasmani, tapi najis dari sisi ruhaninya. Wajtanibu qaula zura, dan juga jauhilah perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan keji. Karena memang itu yang dilarang dalam haji juga ya kan. Dilarang untuk berdebat, jidal, dilarang untuk banyak, termasuk mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau seandainya kita ini meskipun belum haji, belum umroh, tetapi pola pikir mindset kita itu ketika di rumah ini seperti pola pikir ketika haji dan umroh. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ya. Termasuk menghindari jidal, perdebatan, menghindari hal-hal yang sifatnya ma'asi. Tapi kebanyakan orang kan hanya takut pada saat di Masjidil Haram karena aturannya begitu gitu. Tapi begitu balik ke rumah, nah ini makanya penting untuk, jadi jauh lebih penting lagi, haji memang rukun Islam, tapi kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu haji, itu gini loh, kalau mau itu loh, datangkan suasana haji, termasuk suasana ketaatan hati, itu di rumah. Jadi di situ memang nggak ada Ka'bah, tapi kan sama tetap bisa mengelilingi rumah dengan berdoa ya. Misalnya pagi gitu sambil nunggu ngaji gini nih ya. Kan habis subuh tadi udah lama tadi. Misalnya terutama yang bagian Wita sama waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur itu. Itu kan nunggu ngaji kan lama. Keliling tuh rumah, dimasuki mulai dari dapur, depan kamar mandi, ruang tamu, ruang tidur utama, kalau atas ya atas, sambil baca banyak doa gitu, melalui Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi, An-Nas, berdoa. Itu kan anggap aja tawaf. Bukan kok tawaf dalam arti menggantikan tawaf, bukan ya, tetapi berjalan sambil
mengucapkan banyak asma Allah. Tapi jangan kemudian di rumah lalu ngomong labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Jangan nanti dikira saya ngajari tawaf di rumah. Enggak, maksud saya vibe, tujuan, makna, manfaat itu loh bahwa gitu. Jadi daripada gitu keliling setengah jam sambil olahraga toh, tapi sambil memuji asma Allah, berdoa di setiap ruangan sudut-sudut rumah kita gitu. Demikian pula misalnya kayak sedang wukuf gitu ya, wukuf di Arafah itu. Sebenarnya orang wukuf itu kan ya duduk diam dan bermalam di sana. Dan kemudian bermalam di Muzdalifah dan sebagainya itu apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya? Banyak membaca asma Allah di sana, talbiyah, tahmid, takbir, tahlil itu. Nah kalau sampean dan saya yang belum mampu haji, ya sudah di sana banyaklah sampean wukuf dalam tanda petik ya. Artinya di rumah maupun di tempat kerjaan bisa kan kita berdiam beberapa saat setelah sholat apa untuk kemudian banyak membaca asma-asma Allah. Ya. Itu kenapa dengan begitu kita banyak wirid, akhirnya kita juga bisa melaksanakan ayat yang ke-30 ini. Wajtanibu qaulaz zura. Hindarilah kalimat-kalimat yang tidak baik. Kenapa? Saya pernah sampaikan ke dulur-dulur semua ya. Ayo kita ini menjadi ahli surga sebelum meninggal. Maksudnya bukan kok kemudian apa, tapi ayo kita hadirkan perilaku-perilaku surgawi. Itu di rumah kita, di pribadi kita, di lingkungan kerja kita. Ya termasuk tadi itu. Kan nanti di akhirat itu apa? Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang jelek. Tapi hilang salaman. Coba dibuka di surat Al-Waqiah itu kan la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima. Coba dibuka surat Al-Waqiah ayat 25-26 itu. Monggo. Artinya saya mengajak sampean untuk menghadirkan suasana, vibe atau manfaat dari haji dan umroh itu di rumah kita. Demikian pula menghadirkan itu ya dengan berperilaku sesuatu yang dilarang dalam haji maupun umroh, ayo kita larang juga dalam kehidupan kita di rumah maupun bertetangga, berkantor. Nah, dalam konteks ini juga ayo sekarang lebih tinggi lagi. Kalau di surga itu adalah tidak mendengar la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima, tidak mendengar kata-kata yang sia-sia dan dusta serta dosa, kita hindari. Dengan cara apa? Ya kita perbanyak wirid, kita kuat-kuatkanlah berdoa, terutama tengah malam bangun salat malam itu. Coba dibuka aja surat Al-Waqiah ayat 25-26. Izin, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Ayat 26, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Nah, jadi di surga itu ketemu itu salam, congratulations ya, congrats, alhamdulillah ya Allah, bismillah, alhamdulillah, ayo. Jadi kalau kita mau menghadirkan surga di rumah, di lingkungan keluarga kita, ya la isma'una fiha, jangan sampai ada di dalamnya itu qaulaz zura tadi loh, kan kalimatnya fajtanibu qaulaz zura. Jauhilah perkataan-perkataan dusta, perkataan yang jelek. Jadi di surga itu begitu, tidak ada lagi sudah perkataan-perkataan yang jelek, saling mengumpat. Nah itu dimulai dari ritual haji kita itu syariat rukunnya kan begitu. Nah, yang paling bisa kita petik adalah menghindari perkataan-perkataan kotor dan diganti dengan perkataan-perkataan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar dan seterusnya dalam lingkungan hati kita. Ini gimana? Ada yang mau diperjelas atau apa? Silakan. Saya jawab sambil grip-grip ini. Enggak? Kemarin itu saya itu sudah mau naik bus. Karena hari ini kan saya harus ngisi materi di Jawa. Sudah mau naik bus. Lalu terus ada WA masuk. Ya, Gus, saya sudah sampai di sini.
saya baru ingat bahwa tanggal ini saya juga janjian ada seorang kiai dari Jombang yang mau bertemu saya. Waduh, padahal waktu tinggal langsung saya buka lagi, saya harus naik pesawat ini, karena mereka sudah perjalanan ke pondok itu. Ya, alhamdulillah dapat tiket. Ya meskipun harus naik Garuda akhirnya. Wah, terbang wes. Begitu nyampe, ternyata bis yang dari Juanda mau ke Bunter itu juga sudah habis. Alhamdulillah ditolong Allah, ada HIS yang memang khusus. Akhirnya tapi ya tinggal sisa di belakang ini. Nah, begitu di belakang sudah apa-apa wes. Masuk. Terus naruh pas laptop, saya bilang, karena memang di bagasi belakang, sopirnya buka pintu belakang itu nggak pakai apa, tas salah tuh jatuh ke bawah. Waduh. Sopirnya nggak tahu ini laptopnya priayi. Akhirnya ternyata di belakang itu kayak dipikir karung kita ini. Jadi geludakan lompat atas ya Allah, habis naik Garuda. Itu ya. Jadi, tapi ya demi alhamdulillah begitu nyampe sini orangnya ternyata sudah nunggu hampir 1 jam itu. Tapi ya menepati janji ya. Kita harus menepati janji ya. Kan perintah dari Allah itu kita harus menepati janji. Dan itu at any cost, ya, at all cost. Jadi kalau sudah persoalan janji itu jangan mikir apa, tapi harus dipenuhi. Perintah Quran itu kalau kita tepati itu loh, termasuk larangan, itu insya Allah enak hidup kita. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga dulur-dulur juga diberikan kesehatan rohani. Jauh sebelum pergantian tahun saya selalu mewanti-wanti, jangan ikut hura-hura ya. Baca. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita. Shiratal mustaqim. Ilahnya. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fa'ilul mu'minin mu'minat al-muslimin muslimat al-ahya'i. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man afait wa barik lana fi ma afait wa qina syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Tabarakta rabbana wa ta'ala dzal hamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal al-bala wal waba wa tanasina wa natina wa lana sabina. Amin. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana rahmatan wa lana rasulun kafiran kama sa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika. Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa yadir fadlan wa tarwa. Allahumma samawati wa alimil ghaibi wa syahadati al-batil. Qawadu billahi min syaitanir rajim wa tarkisha wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajiنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi bil Quran. Matur nuwun. Imam wa